Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung hipertensi, TB psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kebahagiaan, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, like, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli herbal, juga bukan ahli medis, apalagi ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua. Semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Baik teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tahu step by stepnya, tahu caranya biar mudah keluar dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis. Kali ini saya akan membahas tentang sadarkan diri kalian terlebih dahulu bahwa kalian itu terkena gangguan anxiety disorder. Dan ketika kalian sudah sadar, maka kalian akan mengetahui bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Baik teman-teman, memang bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder, tingkat kesadarannya akan mengetahui sensasi itu tidaklah mudah, alias belum tetap percaya terhadap sensasi dari asam lambung anxiety disorder. Jadi yang perlu kalian lakukan, maka kalian harus mengetahui atau belajar apa saja sih ciri-ciri dari anxiety disorder. Kalau kalian belum mengetahui, kalian tonton video-video saya sebelumnya. Jadi kalian ketika sudah didiagnosa atau kalian itu mengalami seperti teman-teman yang lainnya itu mengalami, baik dari ketakutan, baik dari kecemasan, kekhawatiran, was-was, dan gundah gulana, berarti secara otomatis kalian juga harus sadar bahwa kalian itu sedang mengalami gangguan anxiety disorder. Nah, maka yang perlu kalian lakukan, kalian sekarang harus bangkit. Jangan merasakan gundah gulana, rasakan sensasi, lalu kalian jangan takut, jangan khawatir. Memang penderita anxiety disorder itu pasti mengalami sensasi, bahkan bisa dikenal 1001 sensasi. Dan itu semua teman-teman, sensasi apapun itu sensasi, mulai dari ujung kepala sampai kaki, itu tidak berbahaya. Nah, itu ada karena kalian sedang mengidap anxiety disorder, jadi otomatis psikosomatik itu muncul. Begitu. Maka sekarang sudah jangan dikhawatiri, jangan mengaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, jangan mengaitkan sensasi itu dengan penyakit berat. Terus kalau ada sensasi diusahakan jangan langsung mengingat tentang M, langsung dikaitkan sama M. Itu memang rasanya itu horor, serasa kayak mau serasa kayak mau pingsan. Atau sensasi yang sering sekali bagi teman-teman sehingga kecemasan, ketakutan, itu kalau lagi ada sensasi jantung berdebar-debar, nafas berat, sama keliengan. Juga kalau ada celekat-celekit di bagian dada kiri, itu langsung pikirannya negatif, pikirannya ngaco, pikirannya kemana-mana, pasti
mengaitkan dengan penyakit kronis. Saya juga dulu gitu, teman-teman. Itu, teman-teman, memang penderitaan anxiety disorder, apa yang dialami, sensasi yang dirasakan, itu hampir mirip dengan penyakit berat. Itu cuma hampir mirip saja, teman-teman. Kalau seandainya kalian periksa, kalian cek di spesialis penyakit dalam, tentu itu normal semua, teman-teman. Saya sudah pengalaman. Saya sudah pengalaman itu, semua itu dari pola pikir yang over, kecemasan yang berlebih, ketakutan yang berlebih. Sehingga otot itu menegang, aliran darah tidak lancar, juga pikiran itu over memikirkan penyakit berat, penyakit kronis, dan memikirkan M itu, maka sensasi fisik bermunculan. Semakin cemas, semakin kalian takut, tentunya sensasi itu bertambah. Sensasi itu banyak yang bermunculan. Mulai dari tremor, keringet dingin, biar-biaran, les-lesan, nafas tersedak, nafas nggak beraturan, jantung berdebar-debar, keringet dingin, terus kayak ngambang, seperti nyata dan tidak nyata. Lah, akhirnya memicu serangan panik. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau kalian kena serangan panik, yang perlu kalian lakukan adalah kalian berdiri lalu ambil air bening hangat untuk menetralisir. Setelah itu kalian olah nafas. Kalau perlu kalian itu dibawa berdiri sambil digerakkan seperti ini. Lah agar apa? Agar kalian itu netral. Jangan malah dibawa tiduran. Kalau lagi serangan panik, jangan dibawa rebahan. Nanti serangan panik itu tambah. Jadi kalian harus apa? Harus berdiri. Kalau perlu, ya sambil jalan-jalan bolak-balik di dalam rumah. Gitu. Jangan malah dibawa tiduran gitu. Dan itu walaupun ketika kena serangan panik, teman-teman, itu nggak berbahaya. Memang rasanya itu horor sekali, memang. Tapi kalau kalian bisa melawan dengan cara bersikap masa bodoh, bodoh amat, cuek terhadap sensasi yang pertama muncul itu, tentu sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Orang kalian asal nggak panik saja lah, asal nggak cemas saja. Itu sensasi paling 5 menit hilang sendiri, paling 5 menit lama-lamanya. Itu nggak bahaya, teman-teman. Maka ayolah kalian bangkit, kalian optimis saja, dan saya yakin kalian pasti bisa, dan saya yakin kalian pasti akan sembuh. Sekarang kalian harus berani beradaptasi lagi apa yang kalian takuti. Yang biasanya di keramaian takut, berinteraksi takut, coba sekarang kalian latih. Berinteraksi lagi, bersosial, berkumpul sama teman-teman, walaupun keringet dingin di tengah perkumpulan itu, rasanya kepengen cepat pulang, kayak mau jatuh, kayak mau roboh, keringet dingin, sempoyongan, kalian diusahakan jangan pulang. Diusahakan kalian itu tetap di tongkrongan tersebut. Gitu. Diusahakan kalian tetap di tongkrongan itu. Karena apa? Karena kalau kalian tetap di tempat tersebut, itu akan meningkatkan mental atau meningkatkan psikis yang lagi nggak normal itu. Sekarang kalian harus dobrak mental itu dengan cara ya beradaptasi. Nah, kalau semakin kalian sering melakukan itu, berinteraksi, tentu kalian mulai ada perubahan di segi mentalnya. Juga kalau kalian menikmati tongkrongan itu, menikmati interaksinya, menikmati persosialnya, tentu kalian lama-kelamaan akan lupa terhadap sensasi. Semakin kalian terhibur, teralihkan dengan cara melakukan berinteraksi, bersosial, atau melakukan aktivitas yang menurut kalian senangi,
tentunya kalian akan lupa terhadap sensasi. Kalau kalian sudah lupa terhadap sensasi, tentunya kalian akan cepat sembuh. Terus kalau sensasinya sudah hilang timbul, dalam artian sudah jarang menghampiri, nah kalian bisa bersikap masa bodoh, asal kalau sensasi itu muncul sekalipun sudah jarang, kalian jangan ke-trigger lagi, jangan down lagi. Nanti kembali ke fase awal lagi, nanti cemas lagi. Dan kuncinya semua, cara mengatasi sensasi, cara mengatasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ya, itu dengan cara masa bodoh, bodoh amat gitu. Maka kalian harus berlatih bersikap masa bodoh. Susah, Mas. Ya, tentunya susah kalau kalian masih tetap mengurung diri, masih tetap di dalam rumah, kalau kalian juga belum melakukan metode-metode dari saya. Apa saja, Mas, metodenya? Kalian harus rutin dulu melakukan atau menjalankan olahraga di pagi hari. Berapa menit, Mas? 30 menit secara konsisten. Takut, Mas. Kadang keliengan, piar-piaran, les-lesan, sempoyongan kayak mau pingsan. Kalau merasakan seperti itu, diusahakan kalian jangan langsung pulang. Kalian tetap berada di situ, kalian tetap jalan-jalan. Sekalipun kalian itu kedatangan sensasi seperti sempoyongan, lemas, ya, tremor, nafas berat, jantung berdebar-debar, serasa kayak mau pingsan, itu kalian jangan pulang, tetap di situ saja. Saya dulu juga seperti itu. Dan itu pun teman-teman, itu pun nggak pingsan. Memang serasa kayak mau pingsan, itu pun nggak pingsan. Juga diusahakan kalau jalan-jalan ya sambil bawa air kuning, air putih itu. Lebih efektifnya itu hangat gitu. Untuk menetralisir ketika lagi ada sensasi di saat jalan-jalan itu. Nah, itu konsisten. Sampai kapan, Mas? Sampai kalian itu benar-benar sudah bisa bersikap masa bodoh terhadap sensasi. Itu konsisten. Juga jangan lupa kalian harus berjemur di pagi hari. Mulai jam berapa, Mas? Kalau berjemur ya sekiranya matahari sudah muncul, ya. Kalian itu berjemurnya sekitar jam 8 sampai jam 10, jangan di atas jam 10 itu. Itu sangat efektif, sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk menyegarkan kulit kita biar kulit kita itu segar gitu. Karena kalian itu kan mudah sensitif, mudah tersinggung gitu. Ada orang mengatakan atau bilang, kok wajahnya semakin pucat, ke-trigger kan, keringat dingin, langsung down kan. Itu. Sebenarnya pun kalau pucat itu nggak apa-apa teman-teman. Ya udah, rutinin saja berjemur. Itu akan mendapatkan vitamin D. Juga manfaatnya itu badan menjadi hangat. Biar kalian bagi teman-teman yang masih mengalami tangan dingin, kaki dingin, itu berjemur saja secara konsisten. Ya juga olahraga di pagi hari itu untuk mengembalikan hormon serotonin, fungsinya untuk mengendalikan mood, mengendalikan kesetresan. Karena penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tingkat kesetresannya tinggi karena selalu dihantui oleh sensasi. Karena setiap hari dihantui oleh sensasi horor, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau seakan-akan kayak memiliki penyakit berat, mirip-mirip kayak penyakit berat, mirip-mirip kayak penyakit kronis, tapi itu semua adalah psikosomatik, teman-teman. Santai saja, tenang. Itu adalah psikosomatik dari anxiety. Jadi wajar kalau anxiety pasti ada psikosomatiknya, pasti ada sensasinya. Itu nggak bahaya, teman-teman. Itu konsisten. Terus setelah berjemur diusahakan kalian itu ya jangan jangan mengurung diri gitu. Diusahakan kalian itu berinteraksi, bersosial, main ke rumah temen kek, main ke rumah tetangga kek, atau kemana, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Kalau perlu ya
dibawa ke kebun atau ke sawah gitu, lihat hijau-hijauan. Biar apa? Biar saraf kita itu netral, itu manfaat, itu adalah pengobatan alami. Kalian harus berdamai dengan alam. Juga kalian kalau tidak bisa ke kebun karena nggak ada, karena kalian hidupnya di perkotaan, maka kalian ya disempatkan kalau ada sungai ya main ke sungai, lihat air yang mengalir biar sarafnya itu netral. Itu lihat air yang mengalir gitu ya. Terus kalian telah duhur gitu ya, mau tidur nggak apa-apa tapi jangan kebanyakan gitu ya. Koilulah, cara bahasa Arabnya kan koilulah, tidur sebentar gitu, maksimalnya 2 jam. Kalau nggak bisa tidur ya udah nggak apa-apa, nggak usah tidur. Biar apa? Biar malamnya itu mudah tidurnya, biar malamnya nggak begadang begitu. Nah, terus di sore hari diusahakan kalian itu jalan-jalan juga, 15 menitan aja. Itu juga manfaatnya untuk membantu nyenyaknya tidur, karena penderitaan anxiety disorder mau tidur susah, sudah tidur itu mudah terbangun, mudah terkejut, kadang pun mimpinya buruk. Nah, jadi ya konsisten saja, lakukan jalan-jalan sore, nggak perlu lari, juga nggak perlu lama, cukup 15 menit nggak apa-apa. Pakai kaki jalan-jalannya, jangan pakai motor gitu ya. Terus setelah itu kalian diusahakan jangan begadang ya. Diusahakan minimal dalam satu malam itu kalian itu tidur 8 jam. Dalam satu malam itu minimalnya 8 jam. Berarti jam 10 diusahakan kalian sudah tidur. Jam 10 malam diusahakan kalian sudah tidur. Karena apa? Karena kalau tidur yang cukup itu sudah dilaksanakan, tentu itu sangat membantu penyembuhan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Kalau sebaliknya kurang tidur di malam hari, nanti bisa jadi keliengan, kepala berat. Juga kalau berlarut malam, itu pikirannya lebih banyak negatifnya, lebih banyak ngaconya, pikirannya kemana-mana, susah dikontrol, liar, dan ujung-ujungnya kalau mau tidur itu takut, takut nggak bangun. Maka itu hindari. Nah, terus kalian itu secara konsisten jangan begadang. Kalau kalian masih tetap susah, coba kalian melakukan aktivitas atau melakukan yoga gitu. Biar kalian berkeringat, nanti sudah berkeringat karena yoga sebelum tidur, nanti saraf itu netral. Nah, kalau saraf netral, nanti bisa membantu untuk tidur. Kalau perlu, ya sebelum tidur kalian itu mendengarkan musik relaksasi. Mendengarkan musik relaksasi, kalau tidak ya afirmasi. Kalau perlu ya tonton video saya ini biar kalian tersugesti. Kalian sebelum tidur itu kalian tenang, tidak menganggap sensasi itu berbahaya. Biar kalian tersugesti bahwa gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Itu lebih baiknya ya berzikir sebelum tidur itu lebih efektif lagi, sambil berdoa, ya Allah berikanlah kesembuhan, semoga saya cepat sembuh dari gangguan ini, semoga bisa hidup sehat kembali, bisa normal kembali seperti dulu, jauh lebih baik, dan diberikan kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Begitu berdoa, ampunilah dosa-dosa saya gitu. Terus jangan lupa tentunya kalian harus makan yang teratur. Makan yang teratur dalam artian kalian itu menjaga etikanya, menjaga waktunya, konsisten gitu. Yang paling utama sebenarnya itu minum air bening hangatnya. Cairan bening itu, cairan putih itu harus memperbanyak itu atau diperbanyak bagi kalian. Karena penderitaan anxiety disorder itu cairannya mudah terkuras, energinya juga cepat habis, berarti harus makan. Karena hampir 24 jam pikiran itu jalan terus, mikirin sensasi, mikirin ketakutan, kekhawatiran, was-was, juga memikirkan takut itu terus gitu. Terus apa? Kalian harus
menjaga etikanya sebelum makan, hindari was-was, khawatir, takut, cemas, dan emosi. Kalau makan, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, juga jangan nonton video yang menegangkan. Itu sangat mengganggu di pencernaan, mengganggu di asam lambungnya untuk mengolah makanan tersebut. Gitu. Itu hindari ya. Cemas, khawatir, was-was, takut, dan emosi. Itu wajib bagi kalian hindari. Ya, maka itu lakukan ya. Maka harus lakukan secara konsisten apa yang telah saya sampaikan ini. Pasti kalian akan cepat sembuh, pasti kalian akan membaik, pasti kalian akan hidup seperti dulu lagi. Dan saya yakin kalian pasti sembuh. Saya saja bisa sembuh, kalian juga pasti sembuh. Ya, itu lakukan secara konsisten. Terus kalian sekarang sadari saja bahwa kalian itu lagi kena psikis, mental, pola pikir. Itu. Kalian sekarang yakini bahwa kalian itu lagi kena mental, kena psikisnya dan pola pikirnya. Sekarang nggak perlu memantang makanan, terus kalian sudah jangan mendiagnosa diri kalian sendiri memiliki penyakit berat. Memang rasanya itu hampir mirip seperti penderita yang memiliki penyakit berat gitu. Seperti orang yang memiliki penyakit berat memang hampir mirip, tapi itu bagi kalian itu tidak berbahaya. Itu karena psikosomatik dari anxiety itu. Sekarang kalian harus terapkan dalam pola pikir kalian, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Juga kalian jangan mendiagnosa, jangan menyamakan, jangan merasa-rasakan sensasi itu. Terus yang penting ya jangan dikait-kaitkan sama penyakit berat. Juga kalian jangan penjarakan pola pikir kalian di hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, seperti takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M itu. Itu ketika ada sensasi jangan langsung dilibatkan, dikaitkan sama takut M gitu, sama M itu, hindari. Juga jangan dikaitkan sama penyakit kronis, itu hindari, jangan langsung diarahkan ke situ begitu. Yaitu harus bersikap masa bodoh. Perlakukan diri kalian layaknya orang normal, orang sehat. Biar kalian itu nggak nggak sering merasa-rasakan sensasi, nggak sering mengait-ngaitkan sensasi. Intinya perlakukan diri kalian seperti orang sehat. Kalian itu sebenarnya sehat, cuma hanya di gangguan atau hanya di gangguan psikisnya atau mentalnya saja. Semangat, pasti kalian akan sembuh, semua pasti akan berlalu, semua anxiety itu pasti akan terlewati. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.